Berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Yesus. Katakan sama-sama, Yesus telah bangkit. 1, 2 ya. Yesus telah bangkit. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Kubur kosong membuktikan dia hidup. Bilang sebelahnya, bangkit. Silakan duduk Bapak Ibu. Welcome home GBI Pelita. Senang bertemu Bapak Ibu di sesi yang kedua pada hari ini. Kita sangat bersyukur merayakan Paskah. Pada hari Jumat kemarin itu adalah Good Friday atau hari Jumat Agung. Kematiannya kita rayakan karena kematiannya adalah kemenangan. Hari ini kita merayakan kebangkitannya yang disebut Paskah. Inilah Paskah hari ini yang kita katakan selamat Paskah. Makanya di situ ada selamat Paskah. Silakan foto habis ibadah. Paskah artinya itu Passover. Passover itu artinya adalah dilewatkan dari kematian. Dilewatkan dari maut. Makanya pada masa di mana orang Israel mengalami perbudakan di Mesir. Ada yang namanya roh maut, ada tulah. Di mana anak-anak Mesir, orang-orang yang sulung, anak-anak sulung mengalami kematian. Bahkan hewan-hewan yang sulung, anak sulung daripada hewan itu juga mengalami kematian. Tetapi setiap tiang pintu yang ada darah anak domba yang dioleskan, maka roh kematian itu atau malaikat maut tidak mengenai orang Israel. Kenapa? Karena ada darah anak domba. Di hatimu pun sekarang ada darah Tuhan Yesus. Mau bagaimanapun dosa, kesalahanmu, kalau darah Yesus engkau terima, dosamu akan putih seperti salju. Darah Yesus mengampuni segala dosa kita. Darah Yesus menerima kita dengan apa adanya. Oleh karena itu kita merayakan Paskah, Passover. Kita beriman, kita dilewatkan dari kematian. Makanya Yohanes 11 ayat yang ke-25-26. Orang yang percaya Tuhan Yesus tidak mati lagi. Jadi anak-anak Tuhan Yesus tidak mengalami kematian. Yang benar adalah kita meninggalkan dunia. Pergi ke rumah Bapa. Beda mati dengan meninggalkan dunia. Mati sepertinya dia nggak hidup lagi. Tapi kalau anak Tuhan Yesus meninggalkan dunia. Makanya selamat jalan ke rumah Bapa. Artinya dia meninggalkan dunia yang panah ini, dunia yang penuh penderitaan ini. Pergi kepada rumah yang abadi. Rumah yang kekal selama-lamanya. Oleh karena itu kita berbangga dan berbahagia, bersyukur. Oleh kematiannya kita diselamatkan. Kebangkitan Kristus mengubah kehidupan kita. Kita belajar hari ini dari suratan Rasul Petrus. 1 Petrus 1 ayat 3. Sampai kepada ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita membaca. 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 7. 1, 2, ya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali. Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Sebab suatu hidup yang penuh pengharapan. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa. Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu. Yang tersimpan di sorga bagi kamu. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia. Untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita. Oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah. Untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana. Yang diuji kemurniannya dengan api. Sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Kalau kita lihat nats ini dalam 1 Petrus 1 ayat 1 sampai kepada ayat yang kedua. Latar belakangnya adalah bahwa jemaat-jemaat yang percaya Tuhan Yesus mengalami tekanan, mengalami banyak aniaya, penolakan, penghukuman, masuk penjara,
dikejar-kejar karena mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Mereka tersebar, ada yang dari Asia Kecil, Bitinia, Kapadokia, Pontus, Galatia. Mereka tersebar. Tapi Rasul Petrus mengingatkan mereka untuk memelihara iman mereka. Meskipun ikut Tuhan Yesus ada penderitaan. Meskipun ikut Tuhan Yesus ada tekanan. Rasul Petrus mengingatkan mereka, jangan kendor imanmu. Pelihara imanmu. Saudara yang saya kasihi, ikut Tuhan Yesus tidak mudah. Ikut Tuhan Yesus ada penderitaan. Ikut Tuhan Yesus ada kesusahan yang kita alami. Ikut Tuhan Yesus pikul salib, sangkal diri, mengikuti firman-Nya. Jadi kalau saudara mengalami penderitaan, itu tandanya saudara ikut Yesus. Tapi penderitaan bukan karena kebodohan. Kalau saya mencuri, saya dilempari, itu kebodohan. Saya mengganggu istri orang lain, itu kebodohan. Saya melakukan dosa-dosa berbohong, itu kebodohan. Tapi kalau saya menjadi hamba Tuhan, saya melayani, masih ada gosip, masih ada fitnah, itu salib. Karena saya melayani Tuhan, masih ada orang yang gak senang. Atau saya berbuat baik kepada orang, ada orang yang gak senang. Atau ada orang yang menginjil di penjara. Ada orang yang memberitakan firman dilempar batu seperti Stefanus. Itu salib. Salib itu adalah kasih karunia. Oleh karena kita mengikuti kebenarannya, kita menderita, itu salib. Saudara, saya menyampaikan pesan firman Tuhan lewat Rasul Petrus kepada jemaat GB Pelita atau simpatisan yang saudara datang. Peliharalah imanmu di tengah-tengah tekanan hidupmu. Jangan kendor ibadahmu meskipun tekanan hidupmu berat. Semakin berat tekanan hidupmu, semakin cari Tuhan. Karena dialah yang paling mengerti bahasa air matamu. Yang paling mengerti perasaanmu adalah Tuhan Yesus. Bahkan suamimu belum tentu mengerti bahasa air matamu. Belum tentu mengerti perasaanmu. Ada istri yang sudah menangis sampai suaminya air mata buaya. Pura-pura nangis. Padahal istrinya sudah sampai nangis. Itu tandanya kalau orang nangis sampai, saya berapa kali mengkonseling ibu-ibu sampai nangisnya. Itu tanda luka yang dalam. Sangat dalam lukanya. Jangan sampai biarkan anak-anakmu nangis seperti itu. Itu luka yang sangat dalam. Tidak terkatakan dia lagi betapa berat yang dialaminya. Betapa kecewa, betapa sangat-sangat luka yang dialaminya. Sampai dia meneteskan air mata. Air mata gak bisa keluar dibuat-buat. Gak ada nangis yang pura-pura. Kecuali sinetron, drakor, pakai insto. Kita gak mungkin nangis yang dibuat-buat. Kalau udah istrimu nangis, itu karena tekanan. Gak ada lagi bahasa lain. Yang ada bahasa air mata. Dia mengerti bahasa tetesan air mata. Saat badai berlalu dan gelombang menerpa, Tuhan Yesus setia. Anak gadis, carilah suami yang mengerti bahasa air matamu. Suatu waktu kau sedih dan sangat sedih. Ketika engkau nangis, dia ada di sampingmu, mengasihimu, menyayangimu. Demikian juga laki-laki, cari juga istri. Sekarang terbalik, banyak suami yang nangis. Kalau dibuat perbandingan 70% sekarang suami yang nangis. Dulunya istri menangis. Sekarang sudah mengalami evolusi.
Suaminya disalibkan. Bahkan tidak diberi kesempatan ngomong. Jangan ngomong kau ya. Makin diam kau makin ganteng kulihat. Saudara yang saya kasihi. Apa ciri-ciri orang yang hidup yang telah diubahkan oleh kebangkitan Kristus? Kalau engkau mengalami kebangkitan Kristus, 3 ini ada padamu. Hidup yang 3 ini ada padamu. Kalau engkau menerima kebangkitan Kristus, engkau mengalami yang pertama namanya adalah hidup yang penuh pengharapan. Maka saudara yang menerima kebangkitan Kristus ada pengharapan. Murid-murid Tuhan Yesus ketika Yesus mati mereka kucar-kacir. Ketangkap aja pun Tuhan Yesus mereka udah lari terbirit-birit. Apalagi mereka tahu Yesus mati, mereka berpikir kami ini yatim piatu, nggak ada lagi penolong kami. Waduh, bagaimana Tuhan yang kami sembah, Dia adalah Mesias, merasa kehilangan. Tetapi Yesus membuktikan Dia bangkit dan Dia menerobos di mana murid-murid Yesus sedang berkumpul, menerobos dinding dan masuk. Itulah tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan di sorga itu seperti itu. Jadi ketika saudara nanti di sorga, tubuhmu seperti tubuh Yesus. Bisa menerobos kemana-mana. Itu tubuh kemuliaan. Tubuh kemuliaan itu tubuh yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Di sana kita memerintah bersama dengan Tuhan Yesus. Ketika Dia bangkit dari kematian, Dia menunjukkan tubuh kemuliaan. Saudara yang saya kasihi, Dia membuktikan. Dia hidup. Ketika 2 orang murid-muridnya berjalan ke arah Emmaus, bercerita-cerita, waduh, bagaimana? Guru kita telah mati. Tapi tiba-tiba Yesus ada di samping mereka. Maka firman Tuhan berkata, mereka akhirnya berkobar-kobar, semangat kembali. Makanya bagaimanapun tekanan hidupmu, kalau ada Yesus yang bangkit di hatimu, saya percaya hidupmu akan semangat di dalam penderitaan, penuh pengharapan dalam penderitaan. Engkau tidak akan pernah menyerah, never give up. Sebab Dia hidup. Masalah boleh datang bertubi-tubi, tapi percaya, kuasa Tuhan yang ada padamu lebih besar daripada masalahmu. Itu 1 Yohanes 4 ayat 4. Oleh karena itu, terima kuasa kebangkitannya, kata Rasul Paulus. Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dalam kitab Filipi 3. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara, dalam 1 Petrus 1 ayat 3 jelas dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Makanya dalam kitab Yeremia 29 ayat 11, rancanganku padamu adalah rancangan yang penuh harapan, bukan rancangan kecelakaan. Makanya saudara jangan hilang harapanmu. Kalau saudara masih hidup hari ini, karena engkau masih punya harapan. Kalau enggak punya harapan, ya mati. Karena harapan itu kekuatan. Saudara masih bernapas, masih bangun pagi, berarti masih ada rencana Tuhan untukmu. Masih ada kesempatan. Yang paling diinginkan iblis kita menyerah. Maka Amsal 18 ayat 14 berkata, jikalau engkau punya semangat, semua penderitaan bisa kau lewati. Amsal 17 ayat 22, semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau semangatmu patah, maka habislah hidupmu. Kering tulang artinya nggak punya daya untuk jalan. Terduduk, meratapi nasib. Don't do it. Karena Tuhan hidup. Hidupkan semangatmu. Saya ajak sama semua jemaat Tuhan. Belajar dari Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Saudara-saudaraku, anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Dalam pencobaan kita disuruh berbahagia. Matius 5 ayat 4. Berbahagialah jikalau engkau dalam duka cita.
Dalam duka cita aja pun ada kata berbahagialah. Matius 5 ayat 4. Bagaimana dalam meninggal orang yang kita cintai berbahagia? Tapi itu bahagia dari Tuhan. Bahagia dari Tuhan bukan berarti ketawa kalau ada orang meninggal yang kita cintai. Kita bisa menangis, memang itu wajar. Tapi tidak boleh larut dalam duka. Tapi damai di hatimu menghadapi masalah-masalah hidupmu. Bukan tertawa dimasukkan di situ. Lain bahagia, lain senang-senang. Orang yang berdosa itu bersenang-senang. Coba, pernah nggak orang bilang, wah kau sekarang enak mau mabuk, senang-senang kau. Pergi narkoba, pergi selingkuh, bersenang-senang. Nah, itu bersenang-senang. Nanti kau rasakan akibatnya. Nggak pernah dibilang orang minum alkohol, bahagia kali kau minum alkohol. Enggak. Saudara, tapi bahagia itu adalah dari Tuhan. Di tengah-tengah banyak masalah kita bisa berbahagia. Kenapa? Ayat ini jelas dikatakan, ayat 3, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu. Jadi Tuhan enggak memberi pencobaan, ujian iya. Iblis memberi pencobaan dan keinginan manusia. Tapi Tuhan memberikan pengujian. Imanmu diuji supaya imanmu naik level. Tapi kalau iblis memberikan pencobaan, saat Ayub dicobain oleh iblis, Tuhan izinkan terjadi pengujian. Anak-anaknya semua meninggal. Hartanya semua habis. Kemudian teman-temannya mengolok-olok dia. Yang paling sedih, istrinya tidak di pihak dia. Seberat-beratnya masalah Ayub, dari 1, 2, 3, 4. Dari saya yang paling berat itu ketika istri kita, pasangan kita, tidak lagi bersama kita. Atau suamimu. Semua orang bisa mengalami tumpur usaha. Tapi kalau suami udah tumpur usahanya, datang istrinya, memang sial nasibmu. Itu sempurnalah, udah jatuh ketimpa tangga. Saudara yang saya kasih, tapi Ayub tetap berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah Tuhan. Imannya diuji, dan puji Tuhan, 2 kali lipat dikembalikan Tuhan. Oleh karena itu kalau saudara mengalami pengujian dari Tuhan, seizin Tuhan, saudara tetap jaga iman saudara. Maka ayat 3 ini dikatakan saudara mengalami pencobaan, justru saudara makin bertekun. Dengan saudara bertekun, saudara semakin matang, semakin dikatakan sempurna, semakin dikatakan utuh. Tak kekurangan satu apapun. Yang sedihnya banyak orang semakin banyak pencobaan, makin malas berdoa. Makin malas baca Alkitab. Makin jauh dari Tuhan. Ini mau iblis. Jangan mau itu. Saudara punya tekad, semakin aku punya tekanan, semakin punya pencobaan, semakin aku dekat dengan Tuhan. Karena aku tahu, hanya dekat Allah saja aku tenang. Hanya dekat Allah saja aku kuat. Hanya dekat Allah saja aku damai. Itu yang dialami oleh Daud. Apakah nggak berat yang dialami Daud? Istrinya mengetawa-ngetawain dia saat menari-nari. Mertuanya mengejar dia, mau membunuh dia. Daud itu broken home. Anaknya berontak mau bunuh dia. Anak dan anaknya saling memperkosa. Amnon dan Tamar. Itu Daud broken home. Jiwanya itu goncang sekali Daud. Makanya dia berkata dalam Mazmur, hanya dekat Engkau aku tenang. Siapa enggak jiwanya terganggu? Calon mertua mau bunuh, anak berontak mau bunuh, dikejar-kejar. Anak-anaknya saling melakukan perzinahan. Pasti aku bisa rasakan, Daud itu merasakan sangat berat tekanan hidupnya. Makanya dia bilang, jangan ambil rohmu ya Tuhan. Hanya satu permintaan Daud, jangan ambil rohmu. Maka termuncullah lagu, hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Jiwa kita tentram dekat Tuhan. Saya mengajak saudara-saudara, bagaimanapun jiwamu gelisah galau, tapi dekat Tuhan engkau akan tentram. Tidak ada orang yang tidak punya mengalami pencobaan, persoalan.
Tapi ayat 3 berkata, semakin engkau punya pencobaan, semakin bertekun. Katakan, semakin aku punya persoalan, semakin bertekun dalam Tuhan. 1, 2 ya. Lihatlah kiri kananmu, wajah-wajah punya persoalan. Saking penuh persoalannya pun dengar khotbah tidur. Udah bangun dia. Karena memang udah rata dunia ini dilihat dia semua. Udahlah Pak Pendeta, udah capek aku dengar khotbah. Udah rata dunia ini kulihat. Dari kemarin katanya Tuhan menolong. Sampai sekarang gak ditolong-tolong. Dari kemarin katanya Tuhan mau datang akhir zaman. Sampai sekarang gak datang-datang. Ini orang-orang yang sudah rata melihat dunia. Udah rata. Ada orang bilang sama saya, Pak Pendeta ini terus khotbah, bentar lagi Tuhan Yesus mau datang. Dari dulu aku sejak lahir, Tuhan Yesus mau datang. Datang katanya. Jadi gak aku tunggu-tunggu lagi itu katanya. Udah urusan Tuhan Yesus lah itu kan. Saya mau katakan sama saudara, jangan sampai saudara abdar. Tahu abdar? Apek datar, udah rata semua dunia yang kulihat. Sehingga saudara tidak punya harapan lagi akan hidupmu. Saya percaya masih ada harapan. Amin. Dari dulunya Pak Pendeta bilang, jodohku OTW. Sampai sekarang satu pun gak ada yang mendaftar. Jangan imani begitu. Imanilah bahwa pasanganmu sebentar lagi berlabuh di pelabuhan yang tepat. Sekarang dia sedang salah singgah, salah berlabuh. Maka doamu nanti malam, Tuhan, aku tahu dia sudah ada. Hanya sedang singgah berlabuh di tempat yang salah. Pindahkanlah dia ke tempat yang benar ya Tuhan. Iya, bisa jadi. Dia sedang pacaran dengan orang lain, tapi karena doamu dibelokkan Tuhan dia. Tapi jangan pula karena iri hatimu sama pacar temanmu, oh mungkin dia Tuhan salah berlabuh. Jangan. Jangan begitu. Permainan harus sportif. Karena ada orang kulihat pacar kawannya yang datang, dia lebih hepot apa? Pakai lipstik, bergaya. Yang punya pacar aja nggak hepot. Tetap pakai daster biasa aja. Kalau dia nggak lebih bersisir, lebih apa? Lama-lama pindah juga. Ini namanya pagar makan tanaman. Pura-pura dibilang lagi nggak cocok kok sama dia, nggak cocok sama dia. Swear. Tapi di hatinya sama aku cocok. Hati-hati kalau ada orang-orang beri nasihat samamu nggak cocok, amati ini tulus atau apa? Ya itu udah biasa permainan sekarang seperti itu, pagar makan tanaman. Saudara yang saya kasihi, pelihara imanmu. Orang percaya itu 2 Korintus 5 ayat 7. Sebab hidup kami adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Iman Thomas melihat dulu baru percaya. Iman Abraham, dia belum melihat tapi percaya. Saudara belum melihat punya rumah, yakin. Kalau saudara dengan iman, bertekun mengatur keuangan. Apalagi sampai saudara mengimajinasikan rumah itu. Apalagi rumah itu engkau gambar, kau foto, kau lengketkan di cermin. Doa dalam nama Yesus. Itu bisa terjadi. Sama dengan sorga. Sorga kan belum kita lihat. Ada di sini yang sudah naik turun ke sorga? Gak ada. Tapi kalau ditanya kemana kita setelah meninggal? Jawab kita kemana? Berapa banyak di sini yang pasti ke sorga setelah meninggalkan dunia ini? Ada beberapa di antaramu kau lihat temanmu, Mak, lebih jahatnya kau nih angkat tangan, awak juga angkat tangan. Jangan kau menghakimi. Kayak gini aja pun kayaknya bisa naik ke sorga, apalagi lawak enak. Ke sorga itu bukan karena usaha perbuatanmu. Efesus 2 ayat 8-9. Ke sorga itu karena kasih karunia, iman percaya kepada Tuhan Yesus. Tapi bukti engkau beriman, berbuat baik, makin benar. Jangan bilang, oh ya aku ke sorga, kemudian hidupmu bebas buat dosa. Kasih karunia tidak membuat orang makin bebas buat dosa. Orang yang mengenal kasih karunia makin takut Tuhan. Makin mengasihi Tuhan. Itu buktinya loh, itu beda hukum Taurat. Hukum Taurat apa? Berbuat sesuatu untuk ke sorga. Beramal,
untuk ke sorga. Memberi kepada fakir miskin supaya ke sorga. Nggak bisa. Rajin ke gereja supaya ke sorga. Nggak bisa. Usaha kita nggak bisa. Seperti kain kotor. Tapi kalau kita menerima darah Yesus, kita yakin Dia adalah Tuhan dan Raja. Ya, Roma 10 ayat 9 dan 10. Barang siapa yang percaya dalam hatinya, mengaku dengan mulutnya, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dia diselamatkan. Dan bukti saya menerima Yesus, saya ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama telah berlalu, yang baru telah datang. Jadi kalau melihat orang ciptaan baru, lihat perbuatannya baru enggak? Apakah perbuatan Yesus ada pada dia? Hiduplah dengan iman dan percaya. Yang kedua adalah dengan kita menerima kebangkitan Yesus, hidup kita terpelihara. Terpelihara oleh apa? Iman. Siapa yang memelihara hidup kita? Kekuatan Allah. 1 Petrus 1 ayat yang kelima. Mari sama-sama kita baca. 1 Petrus 1 ayat yang kelima, sama-sama kita baca. 1, 2, ya. Yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Jadi kekuatan Allah itu hanya mengalir dengan imanmu. Ketika engkau beriman, keluargaku dipulihkan, pernikahanku dipulihkan, sakitku disembuhkan, usahaku diberkati Tuhan, anak-anakku kepala tidak ekor, masa depanku penuh pengharapan. Dengan iman, kalau tidak goyah, apapun yang kau imani akan terjadi. Iman yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Bagaimana Pak Pendeta kalau udah diimani seperti itu tidak terjadi? Percayalah, kehendak absolut Tuhan jauh lebih baik. Contoh kita doakan dalam nama Yesus sembuh. Ternyata meninggalkan dunia. Berarti Tuhan punya kehendak absolut. Untuk dia memang harus waktunya meninggalkan dunia. Bagian kita lakukan beriman. Makanya terpelihara dengan kekuatan Allah kalau imanmu ada. Makanya kalau Tuhan Yesus datang pada malam ini, yang dia lihat, adakah iman di hatimu? Iman di hatimu itulah yang paling penting sama Tuhan. Nilainya lebih dari emas, lebih dari harta, lebih daripada apapun yang kita banggakan. Tuhan gak tertarik dengan merek pakaian kita. Tuhan tidak tertarik dengan gaya-gaya kita di gereja. Tuhan tidak tertarik dengan penampilan luar kita. Tuhan tidak tertarik dengan harta pencapaian apapun yang dibanggakan dunia ini. Adalah sampah di mata Tuhan. Tuhan hanya tertarik satu aja sama kita. Imanmu. Iman percaya Yesus Tuhan telah mati. Dan telah bangkit pada hari yang ketiga. Untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi jangan terlalu bingung bagaimana supaya aku diselamatkan. Imanmu. Bagaimana supaya aku tetap kuat. Imanmu. Oleh karena itu saya mengajak sama saudara. Jaga imanmu. Pelihara. Persekutuanmu dengan Tuhan. Roma 10 ayat 17. Dengan membaca firman Tuhan. Imanmu tumbuh. Imanmu tumbuh. Saat dengar khotbah ini aja kalau engkau mendengarkan. Imanmu tumbuh. Jaga iman saudara. Jangan mau goyah. Kita akhiri pertandingan hidup. Hidup ini pertandingan iman. Mari kita well done. Menyelesaikannya dengan baik. Sebagaimana Tuhan berkata, it is finished. Selesai. Hidup ini pertandingan. Selesaikan sampai akhir. Jangan tinggalkan Tuhan. Sesakit apa, seberat apapun yang saudara alami. Jaga imanmu. Jaga persekutuanmu dengan Tuhan. Karena dia yang paling mengerti perasaanmu. Yang paling mengerti hatimu. Yang paling mengerti tantanganmu adalah hanya Tuhan. Dan Tuhan hanya akan bergerak dengan dimensi imanmu. Kalau kita khawatir, yang muncul adalah iblis yang terkoneksi dengan kita. Ketika saya khawatir, maka iblis yang saya terkoneksi. Tapi ketika saya beriman, saya terkoneksi dengan Tuhan. Makanya saya sering menjaga terus. Saya jaga iman saya. Dengan cara apa? Ikuti doa-doa, pembacaan Alkitab, persekutuan pribadi dengan Tuhan. Yang ketiga adalah hidup orang yang menerima kebangkitan Yesus. Hidupnya penuh dengan sukacita. Hidupnya penuh dengan sukacita. 1 Petrus 1 ayat yang ke-6.
Sama-sama kita baca 1 Petrus 1 ayat yang ke-6. 1, 2, ya. Bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Tuhan katakan bergembiralah akan hal itu. Sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita. Seketika berduka cita. Artinya masalahmu itu gak permanen. Masalahmu itu punya masa, akan siap. Seketika berduka cita. Enggak dibilang selama-lamanya kau berduka cita. Seketika. Jadi apapun masalah saudara itu ada masa expirednya. Itu akan selesai. Makanya pelihara iman saudara. Maka ayat ini berkata di dalam penderitaan, di dalam duka cita kita bisa bergembira. Paulus bilang Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah di dalam Tuhan. Paulus mengucapkan itu ketika dia di penjara. Ketika menderita. Dia tidak menuliskan itu ketika dia enak-enak, tenang-tenang. Di dalam penderitaan. Di dalam aniaya. Di dalam tekanan. Kalau kita bisa tertawa atau gembira karena dapat uang, dapat lotre, naik jabatan, sehat-sehat saja, itu biasa. Yang tidak kenal Tuhan juga bisa. Tapi kalau kita di tengah-tengah banyak masalah bertubi-tubi yang kita alami. Kadang-kadang tidak sopannya masalah ini. Belum siap 1 datang 3, datang 4. Maunya kan kalau dia ada etika kan siap 1, datangnya 1 kan gitu. Ini enggak, yang 2 pun masih berjuang. Udah mendaftar 10. Pernah saya rasakan begitu. Tuhan, sampai saya pernah terduduk. Sampai saya, aduh. Kapan sih siap-siapnya? Saya pernah gitu sama Tuhan. Saya pendeta kalian, saya ngaku aja. Kapan siapnya Tuhan? Sepertinya gak pernah siap. Saya menangis. Kadang muncul perasaan lelah juga Tuhan. Saudara kan kalau udah capek ke Bali G, ke Sibolga kan berhenti di Penatapan kan? Melihat Danau Toba. Kadang-kadang jujur. Bisa kita mengalami keletihan. Bisa kita loh mengalami keletihan. Makanya Tuhan bilang apa? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, yang beban berat, aku akan berikan kelegaan. Coba lihat kiri kananmu, matanya udah mulai letih. Iya, tapi jangan bilang, iya letih dengar khotbah Bapak, jangan itu. Nah, ya udah masih siap kok. Pernah nggak lihat wajah orang, nggak ada tanda kehidupan? Nggak, serius dulu, serius. Nggak, saya aja pernah kayak gitu. Ya Tuhan, udah pendeta loh. Tapi yang membuat saya semangat kembali apa? Datang ke Tuhan. Makanya saat teduhku gak aku lupakan. Doa pribadiku gak aku lupakan. Karena itu sumber energiku. Coba lihat handphonemu kalau lowbat. Pasti saudara charger. Tapi kalau rohanimu lowbat, charger juga. Saudara, coba lihat, kadang-kadang kita lihat orang berjalan, wajahnya udah letih, lesu. Udah kosong pandangannya. Dan kalau kosong pandangannya mudah masuk roh putus asa. Dan bisa muncul kalimat, akhiri hidupmu. Itu yang dimaui iblis, Yohanes 10 ayat 10. Mencuri, membunuh, membinasakan. Sampai nyawamu diambilnya. Jangan bilang tidak ada pendeta yang bunuh diri. Ada pendeta yang bunuh diri. Gak 1, gak 2. Ada. Beberapa yang saya tahu.
Tapi sepanjang engkau dekat dengan Tuhan, saya percaya ada pengharapan. Sepanjang engkau menyatu dengan Tuhan, ada kekuatan, ada semangat baru, ada sukacita, ada pengharapan yang luar biasa. Oleh karena itu saya mengajak semua jemaat, punyalah persekutuan pribadi dengan Tuhan. Punyalah waktu saat teduh, punyalah waktu berdoa. Bahkan engkau berkata, semakin aku punya tekanan masalah, semakin aku mau datang kepada Tuhan. Tuhan memberkatimu selama Paskah. Bangkitlah penuh harapan, bangkitlah penuh semangat, bangkitlah penuh sukacita, bangkitlah karena Tuhan memelihara hidupmu. Jangan pernah menyerah, jangan pernah lihat ke belakang, maju berlari ke depan, raih panggilan sorgawi. Janji Tuhan bagimu, ya dan amin. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat kau berfirman, ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan